baca. Yahoo! Konnichiwa! Korekara yoroshiku ne! Di video kali ini, aku akan bahas list anime Magic Romance dengan karakter utama Overpower Part 2. Dan kalau kalian belum nonton part 1-nya, tonton aja langsung ya lewat pemberitahuan di atas ini, oke? Anime romance biasanya menyajikan sebuah cerita di mana orang-orang saling mencintai. Namun, apa jadinya ya jika anime romance itu digabung dengan konsep action yang karakter utamanya memiliki kekuatan yang super badass? Pasti akan membuat cerita anime tersebut makin berwarna, desu. Berikut ini adalah 10 anime romance yang karakter utamanya super kuat versi Loli Meindo. Tapi sebelum itu aku ingatkan lagi nih ke teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel ini agar aku makin semangat buat video baru setiap minggunya. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Witchcraft Works. Anime ini menceritakan seorang bernama Honoka Takamiya yang sangat senang dengan kehidupan sekolahnya yang biasa-biasa saja. Di sisi lain, ia duduk dengan murid paling cantik di sekolah yang dikagumi oleh siapa saja, yaitu Ayaka Kagari. Honoka tidak pernah berbicara ataupun berinteraksi kepada Ayaka, karena jika ia melakukannya, ia akan dibully oleh para penggemar Ayaka. Suatu hari saat Honoka sedang membuang sampah, dirinya tertimpa musibah yang hampir membunuhnya. Namun, Ayaka datang menyelamatkannya dengan menggunakan baju seperti penyihir. Hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata Ayaka adalah seorang penyihir yang ditugaskan untuk menjaga Honoka dari segala macam bahaya. Sekarang identitas Ayaka yang sebenarnya telah diketahui. Bagaimana ya kisah mereka selanjutnya? Maho Senso. Takeshi Nanase seorang anak SMA yang tidak biasa dan mempunyai masa lalu yang agak menyedihkan. Suatu hari, dia datang ke sekolah dan menemukan seorang gadis aneh bernama Mui Aiba pingsan di kampus sekolah. Mui mengatakan pada Takeshi bahwa dia adalah seorang magician. Ternyata bumi memiliki sisi lain yang mana tempatnya dipenuhi dengan magician berkekuatan yang lebih kuat daripada manusia biasa. Tetapi dunia magician sekarang sedang mengalami kehancuran yang diakibatkan oleh para penyihir yang terkunci dalam perang tanpa akhir atas kekuasaan. Inti cerita anime ini, Takeshi Nanase yang pindah ke dunia baru tersebut bersama pacar dan teman-temannya. Akan seperti apa ya setelah Takeshi pindah ke dunia baru? Trinity Seven. Trinity Seven bercerita tentang Kasuga Arata yang sepupunya hilang karena fenomena aneh yang dia sadari. Matahari berwarna hitam yang dia lihat menyadarkan Arata bahwa dia tidak berada di dunia yang sebenarnya. Dunia itu ternyata adalah ilusi dari sebuah grimoire peninggalan sepupunya. Lalu Arata kedatangan seorang penyihir bernama Ririsu Asami yang berasal dari Akademi Penyihir ternama dan menyadarkan Kasuga Arata. Asami memberikan dua pilihan kepada Arata, yaitu menyerahkan grimoire tadi atau mati. Namun, Arata membuat pilihan ketiga, yaitu ikut bersama Ririsu ke dalam Akademi Penyihir dan belajar sihir di sana. Di dalam akademi itu terdapat 7 penyihir kuat dengan julukan Trinity Seven. Kasuga Arata dituntut untuk menemui 7 penyihir itu untuk dapat belajar sihir dari masing-masing penyihir. Teman-teman pernah kepikiran buat belajar dari Akademi Sihir nggak ya? Kalau iya, berarti kita sama. Yamada-kun to Nananin no Majo. Yamada-kun to Nananin no Majo menceritakan seorang siswa nakal yang sering berkelahi membuat onar malas dalam pelajaran yang bernama Yamada Ryu. Yamada merasa bahwa kehidupan di sekolahnya ini sangat membosankan. Suatu hari saat sedang dalam perjalanan menuju kelas, suatu insiden terjadi. Yamada menabrak seorang siswi cantik dan pintar yang merupakan teman sekelasnya yang bernama Shiraishi Urara. Akibatnya mereka berdua jatuh dari tangga dan menyebabkan Yamada tidak sadarkan diri. Akhirnya Yamada terbangun di UKM
es, tapi ia terbangun dengan tubuh dari Shiraishi. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata mereka berdua saling bertukar tubuh akibat tidak sengaja berciuman. Dan akibat kejadian ini, Yamada bersama Shiraishi berniat untuk menemukan penyihir lain di sekolah ini. Aku mencium ada aroma harem di sini. Tolaburu bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Yuki Rito. Saat ini Rito sedang jatuh cinta kepada teman sekelasnya, yakni Haruna. Namun sudah lama ia belum mengungkapkan secara langsung perasaannya kepada Haruna. Rito masih malu untuk mengungkapkan perasaannya tersebut. Pada suatu malam, tiba-tiba saja seorang wanita muncul di rumahnya. Bahkan ia mengaku sebagai seorang alien yang jatuh ke bumi karena lari dari kejaran keluarganya. Wanita tersebut adalah seorang putri dari sebuah kerajaan yang saat ini melarikan diri karena menolak untuk dinikahkan dengan alasan politik. Bahkan, Lala memilih untuk menikah dengan Rito karena sebuah kejadian yang membuat Lala tertarik pada Rito. Dari sinilah kisah Rito dimulai. Menarik juga ya. Sorano Otoshimono. Sejak masih kecil, Tomoki Sakurai selalu terbangun dengan air mata setelah bermimpi tentang seorang malaikat. Teman masa kecilnya, Sahara Mitsuki, khawatir tentang hal ini dan memutuskan untuk mencari bantuan dari Eiichiro Sugata, seorang maniak langit. Dia menyimpulkan bahwa mimpi Tomoki tidak diragukan lagi terkait dengan apa yang dikenal sebagai dunia baru, sebuah anomali yang gagal dipahami oleh para ilmuwan. Aslinya, kehidupan Tomoki ini sangatlah damai. Tapi kemudian, damai Tomoki berubah ketika seorang gadis aneh jatuh dari langit dan mulai memanggilnya Tuan. Cerita di seluruh episode anime ini mengikuti kegiatan sehari-hari dari klub penemuan dunia baru ketika mereka mulai belajar lebih banyak tentang Angeloids yang telah tiba di bumi. Teman-teman percaya adanya dunia baru? Kinja no Mago. Kalau anime ini sih pasti teman-teman sudah tahu semua ya, karena aku sudah sering memasukkan ke list. Anime ini menceritakan seorang pemuda yang mati karena kecelakaan tragis. Setelah mati, pemuda tersebut terlahir kembali di dunia lain sebagai bayi. Lalu dirinya ditemukan oleh pahlawan yang bernama Marilyn Walford dan memberi nama pada bayi itu Shin. Shin dibesarkan sebagai cucu dari Marilyn dan dirinya mendapatkan kekuatan dari ajaran Marilyn. Bahkan kekuatannya sangat jauh melampaui Marilyn. Tapi setelah umur 15 tahun, kakek Marilyn berkata, "Aku lupa mengajarinya akal sehat dan pengetahuan orang normal." Dan Shin pun sepanjang 15 tahun hanya belajar sihir dan cara bertarung. Oleh karena itu, dia disekolahkan agar Shin diberi pengetahuan sosial dan cara bertahan hidup. Disinilah kisah Shin, si bocah tidak normal, berlanjut. Kocak juga ya. Amagi Brilliant Park. Sebenarnya kalau dibilang overpower, aku rasa enggak ya. Tapi menurutku dia orang yang hebat dan keren. Ditambah dia juga pintar walaupun agak sombong karena dia selalu memuja penampilannya. Menceritakan tentang bisnis sebuah taman hiburan besar yang bernama Amagi Brilliant Park. Taman tersebut dikelola oleh orang-orang dari dunia sihir, namun bisnis mereka mulai terancam mengalami kebangkrutan. Dan bisnis taman hiburan akan diambil alih oleh pihak lain apabila taman tersebut tidak mencapai target pengunjung, yakni 500.000 pengunjung. Oleh karena itu, Sento Izutsu, gadis cantik yang berekspresi datar, membujuk seorang pemuda bernama Kanye Seiya. Kanye adalah seorang mantan artis cilik yang sekarang sudah SMA. Kanye dibujuk agar mau menjadi manajer di Amagi Brilliant Park dan menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Disinilah cerita anime ini dimulai. Seketika jadi mau main ke taman hiburan. Itulah rekomendasi anime romance dengan karakter utama overpower menurut Loli Meindo. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like video ini ya. Bagikan ke teman-teman kalian dan subscribe juga ya, agar teman-teman dapat notifikasi terbaru dari channel ini. See ya, mata ne!